Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat sore juga boleh. Yang penting tergantung nyimaknya pas waktu siang, malam, atau sore ya. Oke, bagaimana kabar-kabar siswa-siswi semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, amin. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini ya. Dan jangan lupa yang belum vaksin harus cepetan vaksin ya, nunggu giliran. Jangan takut vaksin. Vaksin itu tidak sakit, tapi manfaatnya bisa untuk daya tahan tubuh kita ya dari pandemi COVID-19. Oke. Kali ini pertemuan pertama setelah mid semester ya. Kemarin sudah mid semester, dan sebelum semester saya sudah memberi tugas ya. Tugasnya apa kemarin? Oh ya, itu membuat ukiran dari sabun ya, karena ini kemarin kerajinan dari bahan lunak. Masih ingat kan tugasnya? Yang belum mengerjakan masih saya tunggu, masih Pak Guru tunggu ya. Jangan lupa, itu wajib karena untuk mengisi daftar nilai keterampilan kalian. Untuk materi semester ini kali ini ya, materi semester 1 itu satu semester itu semuanya kerajinan semua. Nanti semester 2 pengolahan semua, itu aturan dari MGMP Jepara ya. Jadi setelah kerajinan bahan lunak, nanti kita masuk ke kerajinan dari bahan limbah ya, limbah keras. Limbah keras, kita masuk fokus ke kerajinan limbah keras ya. Sekarang kalian tahu nggak pengertian limbah? Limbah itu apa ya? Ada yang tahu? Oh, pasti ada yang tahu ya. Tapi Pak Guru akan menjelaskan. Limbah itu memiliki pengertian sebagai bahan buangan, bahan yang tersisa lah, ya, tidak terpakai, sisa produksi atau yang dihasilkan oleh manusia, dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat ya. Oke, terus sebenarnya limbah-limbah itu kan banyak sekali, ada limbah gas, limbah cair, limbah suara, limbah keras, limbah padat, dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita pelajari adalah limbah keras ya. Limbah keras itu apa? Ya, kita harus tahu itu limbah keras. Limbah keras merupakan istilah yang ditujukan untuk bahan buangan yang memiliki konsistensi keras, padat, sulit diolah, dan sulit terurai di dalam tanah. Ya, jadi limbah keras itu ya keras, bentuknya keras, pencet ya, keras. Oke, selanjutnya prinsip kerajinan bahan limbah keras. Produksi limbah keras meningkat setiap harinya. Coba kalau kalian lihat di rumah kalian, ada nggak limbah keras setiap harinya? Nah, tentunya ada kan. Ada botol apa ya, botol aqua, botol plastik ya kan. Terus ada apa lagi, banyak sekali lah, bekas wadah bedak atau bekas wadah minyak, kaleng, dan lain-lain kan. Itu limbah keras yang ada di rumah kalian. Karena saking banyaknya, maka diperlukan ya penanganan khusus ya untuk mengatasi limbah keras tersebut, untuk mengurangi limbah-limbah yang ada, untuk sebagai apa, wujud untuk menjaga lingkungan sekitar ya. Jangan sampai limbah keras buang sembarangan, itu nanti mengotori lingkungan, dan apalagi limbah keras itu susah terurai ya. Jangan sampai kita menyumbang limbah di sekitar kita. Nah, ini untuk pengolahan limbah itu dikenal adanya 3R ya. Terdapat sistem yang namanya 3R. Ini 3R. 3R. Kelihatan ya? 3R. Reuse, reduce, recycle ya. Reuse itu apa? Ini ada reuse. Reuse dapat diartikan sebagai penggunaan kembali. Artinya
limbah yang dihasilkan dipilih dan dipilah sehingga dapat memiliki manfaat lain. Sebagai contoh ya, pemanfaatan botol bekas untuk wadah minyak goreng atau sebagai wadah minuman bentuk lain, misalkan asalnya botol aqua atau air mineral lah, seperti ini ya. Ini botol air mineral diminum sudah habis, terus wadahnya jangan dibuang, bisa kita manfaatkan untuk wadah teh misalkan seperti inilah. Jadi teh kan bukan sulapan ya, ini memang sudah disiapkan ya. Ini wadah teh jadinya. Ini termasuk prinsip reuse, menggunakan kembali. Jadi yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali ya. Oke, contoh lain misalkan penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali. Misalkan kalau mau ke pasar pakai anting yang biasa untuk bawa ke pasar kan bisa, itu namanya reuse. Itu termasuk mengurangi sampah. Kita kalau kalian nggak bawa anting ke pasar beli sayur misalkan dikasih plastiknya sampai rumah jadi apa? Jadi sampah ya kan. Makanya itu perlu dihindari. Selanjutnya misalkan contoh lain, memanfaatkan kertas yang sudah tidak terpakai. Misalkan ini yang depan sudah ada print-printannya, ini misalkan sudah nggak terpakai kan, tapi yang belakang masih kosong. Nah ini bisa dimanfaatkan, itu termasuk reuse. R yang kedua, reduce ya. Reduce dapat diartikan dengan cara melakukan pengurangan penggunaan barang sekali pakai. Artinya produksi limbah dapat ditekan dengan cara menggunakan barang yang dapat dilakukan berulang kali. Contohnya kita menggunakan baterai yang bisa diisi ulang. Kan ada kan baterai yang tidak bisa diisi ulang, sekali pakai habis buang, itu kan menghasilkan limbah. Carilah baterai yang bisa diisi ulang, bisa dicas lagi ya. Contoh lain, nah, misalkan kalau beli sayur atau lauk di rumah tetangga, misalkan kalau di Mayong sini ada namanya Bu Atika. Nah, beli lauk di Bu Atika bawa mangkok sendiri atau panci sendiri, itu termasuk reduce ya. Selanjutnya ada contoh lain, membeli ballpoint yang bisa diisi ulang, itu termasuk reduce. Dia mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Selanjutnya R selanjutnya adalah recycle. Recycle dapat diartikan sebagai pendaur ulang limbah produksi menjadi barang yang berbeda. Contohnya ya, nah ini di depan saya ada mendaur ulang, ini bekas botol plastik ya. Botol dibuat sebagai apa ini ya, sebagai pot bunga ya kan. Terus misalkan ada ban bekas, jadikan pot bunga juga bisa. Terus apa lagi, botol plastik buat keranjang juga bisa ya. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham kita lanjutkan selanjutnya ya. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras itu dibagi menjadi dua di sini ya. Ada limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras organik itu yang bagaimana? Limbah keras yang terdiri atas kandungan bahan yang kejal, solid, kuat dan tidak mudah berubah bentuk ya. Berasal dari sumber daya alam, dataran dan lautan. Intinya ya bahan yang dari alam ya, limbah yang dari alam. Contohnya cangkang kerang, kerang laut misalkan, ini sini ada, kasih tahu. Nah ini cangkang kerang, cangkang kerang. Nah ini kelihatan enggak? Ini cangkang kerang contohnya ya. Terus ada lagi sisi ikan. Sisi ikan ada yang keras, itu yang bisa dijadikan apa, hiasan ya. Ini wah, kelihatan kan. Terus ada tulang ikan, tulang hewan ya. Ini ada tulang ikan, tulang hewan gambarnya. Terus ada tempurung kelapa, tempurung kelapa dan potongan kayu, kepelan kayu ya. Ini termasuk limbah keras organik. Dia sebenarnya bisa terurai tapi sangat lama sekali.
hampir yang aja sulit terurai ya. Selanjutnya limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik itu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat, tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa ya, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, penghancuran. Contoh-contohnya ini. Nah, ini kelihatan enggak? Wah, kurang jelas. Ini ada pelat-pelat dari logam, pecahan-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik dan kaleng ya. Ini contoh dari limbah keras anorganik. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dari anorganik ini bisa dibuat kerajinan karena keterbatasan dari alat dan teknologi. Ada yang cuma dilebur aja ya, atau ada yang ditimbun ya. Selanjutnya, cara mengolah kerajinan bahan limbah keras. Limbah keras dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Itu sudah kita pahami ya. Proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan, dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Jadi dengan cara recycle, contohnya ini ya. Saya recycle ini botol plastik ya. Kita recycle seperti ini. Terus apa lagi mana? Nah ini juga kelihatan nggak? Nah ini samping juga ada. Ini jadi botol juga buat pot bunga ya. Terus desain produk kerajinan dari limbah keras ini selalu bertambah tergantung orangnya ya. Yang kreatif ya bisa mendesain kerajinan dari bahan limbah-limbah itu dibuat kerajinan yang bagus-bagus. Tapi secara umum, nah ini secara umum prosesnya itu sama, yaitu bagaimana di bawah ini berikut ini ada proses sederhana ya yang dapat dilakukan untuk mengolah bahan limbah keras. Yang pertama itu pemilahan bahan limbah. Jadi bahan dipilah ya, dipilah bahan apa yang mau dibuat kerajinan, disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Selanjutnya pembersihan limbah ya, yang namanya limbah kan kebanyakan itu ada kotorannya, maka harus dibersihkan dulu sebelum dibuat kerajinan ya. Dari zat-zat makanan kayak limbah ini misalkan apa ya, wadah minyak misalkan, itu minyaknya harus dibersihkan sampai hilang kandungan minyaknya atau zat-zat lain ya. Terus pengeringan, setelah dibersihkan dikeringkan, bisa pakai hair dryer atau pakai sinar matahari kan bisa kan, atau pakai lap juga bisa. Kalau butuh pewarnaan ya diwarnai. Nah misalkan perlu pewarnaan, diwarnai dulu bahannya, nanti biar kerajinannya nanti lebih bagus, bisa disemprot, bisa dicat ya. Setelah diwarnai ada pengeringan. Setelah pewarnaan, setelah diberi warna, maka harus dikeringkan. Bisa dikeringkan di bawah sinar matahari atau diangin-anginkan ya. Selanjutnya finishing atau penghalusan bahan agar siap dipakai kerajinan, supaya siap dipakai. Sampai sini bisa dipahami ya. Semoga pembelajaran jarak jauh yang singkat ini bisa bermanfaat bagi siswa-siswi semua. Jangan lupa ya dipahami materi yang sudah saya sampaikan. Ini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan nanti. Nah, tugas kalian apa? Ya ini sekitar 3R ini, pengolahan limbah ini ya, 3R. Ada reuse, reduce, recycle ya. Ini saya minta kalian mencari contoh-contoh ya, seperti yang saya contohkan tadi, membuat contoh misalkan reuse ya, 3 contoh reuse. Reuse itu contohnya bagaimana. Terus ada reduce contohnya bagaimana, beli contoh 3. Terus recycle ya, recycle minimal 3 lah. Kalau lebih banyak lebih bagus ya, nilainya lebih bagus. Nah, setelah kalian tahu contoh-contoh itu,
kalian buat tabel atau langsung tulisan aja, kirim ke email. Emailnya mana? Emailnya seperti email yang biasa untuk mengerjakan tugas prakarya, yaitu di tmsel2008@gmail.com. Oke, itu email itu kan sudah berulang kali untuk mengirim tugas ya, tentunya masih tersimpan di HP kalian atau komputer kalian. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya lewat Google Classroom ya, nanti bisa dijawab di sana. Oke, kalau sampai sini mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap prokes ya. Dadah.